Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi Pak dosen yang sudah memberikan evaluasi yang kedua, matematika. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Efrem Yusuf Ade Pedran dari kelas B NIM 1422100096 Prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan materi pengertian dan jenis limit, limit fungsi aljabar, dan trigonometri, serta limit kontinuitas. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk f(x). Rumus limit fungsi selanjutnya akan diberikan rumus dari limit fungsi secara umum, atau bisa kita sebut sebagai sifat dari limit fungsi seperti bawah ini. Limit A sama dengan A, limit X sama dengan C, limit KF dalam kurung X sama dengan K limit Fx. Yang keempat, limit Fx tambah G dalam kurung X sama dengan limit Fx tambah limit X. Kelima, limit Fx Gx sama dengan limit Fx dikali limit Gx. Yang keenam, limit Fx per limit Gx dengan syarat limit G dalam kurung X sama dengan 0. Limit Fx pangkat K sama dengan limit Fx pangkat K. Limit K akar Fx sama dengan K limit akar Fx dengan syarat limit Fx lebih besar jika genap, kecil dari 0 jika genap. Limit fungsi aljabar sama seperti limit fungsi pada umumnya. Limit fungsi aljabar adalah fungsi yang mendekati suatu nilai di mana x mendekati suatu nilai hingga dapat dihitung. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Limit Fx sama dengan L dengan C adalah suatu konstanta berhingga. Contoh soal limit fungsi aljabar. Limit x kedua min 4x tambah 4 per x min 2. Jawab limit x pangkat 2 min 4 tambah 4x tambah 4 per x min 2 sama dengan limit x per min 2 kurang kali x min 2 per x min 2 dikurang 2 sama dengan 0. Yang kedua, contoh kedua, limit x pangkat 3 min 27 per x 3 limit. Jawab limit x pangkat 3 sama dengan min 27 per x min 3 sama dengan limit x pangkat 2 min 27 per x min 3 x min 3. Limit x pangkat 2 tambah 3x tambah 9 x kurang 9 per x sama dengan limit x pangkat 2 tambah 3x tambah 9 sama dengan 819. Dalam mengerjakan soal limit fungsi aljabar, usahakan agar menyebut tidak sama dengan 0. Salah satunya cara adalah dengan memfaktorkan pembilang dan membaginya dengan penyebut sehingga hasilnya didapatkan tepat. Contoh soal limit fungsi tak hingga, carilah nilai dari limit 4x pangkat 2 min 3. Jawab limit x pangkat 2 min 3 sama dengan 4 min 3. Nomor 2, limit x 3x pangkat 3 tambah 2x tambah 3 per 4x pangkat 2 tambah 2x akar 3 pangkat 3 min 3x. Jadi kita menjelaskan ya hasilnya 3x tambah 2 punya dia penjelasannya dia yang limit yang tak terhingga ya. 3x tambah sama dengan 0. Kenapa 0 sama dengan 3 per 2? Kenapa 2? Karena 3 tambah 2 0 nya jangan dihitung. Sehingga 3 per 2. Dalam menghitung soal limit fungsi tak hingga, untuk pecahan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi variabel dengan pangkat
tertinggi agar jawaban yang didapatkan tepat. Dalam penghitungan limit fungsi, tak hingga memiliki cara cepat seperti di bawah ini. Jika M lebih dari N, maka L sama dengan 0. Jika N maka L sama dengan persen. Jika N lebih besar dari N, maka L 0. Mari kita terapkan pada soal nomor 2 di atas. Limit sama 3/2. M sama dengan N, maka L sama dengan 3/2. Fungsi aljabar limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, suatu yang dekat namun tidak dapat dicapai dalam bahasa matematika. Keadaan ini dapat disebut limit. Mengapa harus ada limit? Karena limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekat oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekat yang itu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit dituliskan dengan limit I ke A sama fx sama dengan L. Teorema atau pernyataan. Limit fx sama dengan L jika dia hanya jika limit I ke C fx sama dengan L dan limit fx sama L. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai sama, dan apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama maka nilai limitnya tidak ada. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila N merupakan bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka sifat-sifat di bawah ini berikut. Yang pertama 1. Limit K sama dengan K, limit X sama C, limit. Yang kedua limit KX sama dengan limit 3, limit KF X dengan limit fx. 4. Limit fx tambah gx sama dengan limit fx tambah limit gx. 5. Limit fx dikurangi gx sama dengan limit fx limit gx. Yang keenam limit fx dikali gx limit fx limit gx. Yang ketujuh limit fx per gx sama dengan limit fx per limit gx asalkan limit gx tidak sama dengan. Yang ke-8 limit fx pangkat n. Limit fx n pangkat akar fx sama dengan n limit fx asalkan limit fx tidak dari bilangan n. Menentukan nilai limit fungsi aljabar ada dua bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu bentuk pertama limit I ke A fx, bentuk kedua limit fx. Dalam hubungan dengan bentuk limit yang pertama ada beberapa metode dan menentukan nilai limit fungsi aljabar yang cara substitusikan dan cara pemfaktoran. Cara substitusi ini dilakukannya dengan mengganti perubahan mendekat nilai tertentu dengan fungsi aljabar. Berikut adalah contoh-contoh yang dipahami. Tentu nilai limit fungsi aljabar dari limit 3x kurang 1 sama dengan 3 dalam kurung 1 plus 1 3x sama dengan 2. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut limit 3x 2. Contoh kedua, tentukan nilai dari limit fungsi aljabar dari limit 2x pangkat 2 tambah 5 dalam kurung 2 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 2 pangkat dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5 13. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut limit 2x pangkat 2 tambah 5 sama 13. Cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusikan menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisi seperti pada contoh berikut. Limit x pangkat 2 4 per x kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Cara pemfaktoran dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebut. Berikut beberapa contoh untuk dipahami. Contoh 1. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x pangkat 2 per x sama dengan limit x tambah 2 per x pangkat 2 limit sama dengan limit x tambah 2 x 2
tambah 2 per 4. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut limit 2 per 4 per udah sama dengan 4. Yang ke limit fungsi trigonometri. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaian sama dengan fungsi limit aljabar, namun agar pengerti menjelaskan selanjutnya harus mengerti terlebih dahulu konsep dari trigonometri. Penyelesaian dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Ada 3 bentuk umum dalam limit fungsi trigonometri, yaitu bentuk limit I ke C Fi sama dengan F dan kurung C. Pada bentuk ini limit dari fungsi trigonometri Fi merupakan hasil dari substitusi nilai C dalam I dari trigonometri. Contohnya saya akan membacakan contoh 1. Limit sin kurung sin 2x, nilai limitnya sin per 2. Jika C sama dengan 0, maka harus rumus limit trigonometri adalah sebagai berikut. Limit sin x sama dengan 0, limit cos x sama dengan 1, limit cos x sama dengan 0. Bentuk yang kedua ada bentuk limit I ke C Fx per Gx. Pada bentuk ini limit diperoleh dari perbanding dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut jika langsung disubstitusikan dengan nilai C menghasilkan F dalam kurung C sama dengan 0 dan G dalam kurung C sama dengan sama dengan 0, sehingga nilai limit trigonometri tersebut menjadi bilangan tak tertentu. Penyelesaian sama dengan limit fungsi aljabar yang pemfaktornya. Contoh bentuk ini yaitu limit I ke X per 2, sinnya 2X per cos sama dengan 2 cos X sin X per cos sama dengan 2 sin X sama dengan 2x 2 sama dengan 2. Bentuk ketiga limit I ke 0 Fx per Gx. Pada bentuk ini limit diperolehkan dari perbandingan antara trigonometri dari fungsi aljabar jika disubstitusikan langsung untuk menghasilkan bilangan tak tertentu. Pada bentuk ini dikerjakan dengan konsep turunan. Bentuk rumus dasar limit ini adalah yang pertama limit I ke 0 sin X per X sama dengan limit X ke 0 X per sin X sama dengan 1. Yang kedua limit I ke 0 X per cos X sama dengan 0. Limit ketiga cos itu limit ke tan X per Z limit sama dengan C tan X per tan X sama dengan 1. Berdasarkan rumus dasar di atas, jika dikembangkan menjadi rumus-rumus berikut, saya akan membacakan rumus 1 saja. Misalkan berapa yang limit sin AX sama dengan BX sama dengan AB, limit AX sin AB 0, limit I ke AX cos BX sama dengan 0, AB tan AB, limit AX tan AB. Contoh soal limit fungsi dan pembahasannya. Contoh soal limit 1. Tentukan nilai dari limit I ke 2. 2x per x pangkat 2 min 4 kurang 1 per x pangkat 2 sama. Pembahasannya limit I ke 2 6x per x ke 2 kurang 1 limit sama dengan limit x pangkat 2 6x x pangkat 2 min 4 kurang x tambah 2 per x kurang 2 kali x tambah 2 limit x tambah 2 2x x 2 tambah 2 limit 4 kurang 2x per x kurang 2 tambah x tambah 4 limit sama dengan limit x 2 x dan kurung x yang 2 x 2 limit 2x sudah x tambah 2 sama dengan min 2 per 4 sama dengan min 1 per 4. Yang terakhir limit dan kontinuitas. Fx sama dengan min 1, tetapi limit xn 0 tanpa Fx sama dengan 1, sehingga dikatakan Fx tidak memiliki limit ketika x mendekati 0 jika sebuah fungsi yang terdefinisi pada suatu selam buka yang memuati A kecuali dia
di A sendiri, maka kita katakan bahwa limit fx untuk mendekati A adalah L. Dapat ditulis jika untuk setiap bilangan E lebih besar dari 0 terdapat disembunyikan sehingga fx kurang L1. Limit kanan mengatakan bahwa limit x nc tambah f nc fx tambah sama dengan L berarti bahwa bilangan x dekat dengan dari kanan C, maka fx dekat dengan L. Yang kedua, limit kiri mengatakan bahwa limit x nc kurang fx sama dengan L berarti bahwa bilangan dekat dengan dari kiri C. Maka f dekat dengan L teorema A limit x nc f x sama dengan L sama dengan limit x nc. Contoh 1, tentukan nilai dari limit x n 2x 3 min 8x min 2. Limit x n 2x 3 min 8 limit x 2 x 3 min 8x min 2 sama dengan 12. Limit x n 2 tambah x 3 min 8x min 2 sama dengan 12. Contoh kedua, diberikan fx sama dengan xx, fungsi fx memiliki dua nilai yaitu fx sama dengan min 1x bisa dari 0 1x bisa dari 0. Itu kan limit x ini batasan limit nx. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga menambah wawasan dan semoga bermanfaat. Yang saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan penjelasannya tidak bagus. Saya mohon maaf. Saya izin pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.